Haleluya, 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 haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih dalam pembahasan kita 33 hal dahsyat tentang salib. Dan puji Tuhan, kita sekarang sudah masuk bagian keempat, salib ada kekuatan. Saya harap saya tidak selesaikan di rumah saudara masing-masing, ya kan? Artinya 33 minggu, no way saudara, ya kan? Saya percaya COVID-19 segera akan berakhir. Ya, amin. Ada yang gini, menurut saya kayaknya masih lama nih pendeta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pokoknya kita imani, pokoknya kita percaya. Karena satu yang saya pegang dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Dan kalau kita lihat COVID-19 hari-hari ini, itu membuktikan bahwa Alkitab kita hebat. Ribuan tahun sebelumnya Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan ada masanya. Apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini pelayanan digoncangkan, gereja digoncangkan, bisnis, lalu ekonomi, lalu kepemerintahan, semua sedang digoncangkan. Orang dunia menyebutnya hari-hari ini seleksi alam, saudara. Alam sedang membersihkan dirinya sendiri. Wow, ini memang sangat keras, saudara. Tapi Alkitab sudah bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang setuju sama saya katakan, yeah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we have to be very serious. Betul kita harus semangat, betul kita harus sukacita, betul kita harus penuh tertawa, betul kita harus penuh dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. But we have to be serious. Kenapa? Karena ini semua orang sudah menyebutnya sebagai perang dunia ketiga. Karena 212 negara di seluruh dunia sedang menghadapi peperangan yang sama. Dan musuhnya virus yang bernama Corona. Semuanya tergoncang, saudara. Dan ini bukan perang kombatan yang hanya melawan orang-orang terlatih, tapi ini perang yang menghantam semuanya. Sekolah-sekolah, mal-mal, rumah sakit, semua terhantam, dokter-dokter. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we have to be serious. Karena Alkitab bilang, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Alkitab sudah bilang, akan ada masanya dunia dilanda kecemasan dan kekhawatiran. Dan banyak orang mati karena kecemasan berhubung dengan apa yang sedang menimpa dunia ini. Tetapi Alkitab berkata di saat itu anak manusia akan datang dalam awan dan kemuliaannya. Artinya apa? Kalau kita tetap fokus on Jesus, kita tetap memandang Yesus. Betul hari-hari ini kita lewati jalan yang sukar, tapi kita akan lewati sebagai pemenang dalam kemuliaan yang setuju katakan amin. Yeha. Kita lanjutkan pembahasan kita, salib adalah kekuatan. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, salib Kristus adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, salib Kristus adalah kekuatan. Jadi walaupun sudah di rumah, semangat dong. Kita aja di sini sendiri semangat. Iya kan? Saya hanya sama Aten, sama Meta, sama tim musik, ya kan? Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang tetap setia melayani, dan juga bersama tim media di sini, wah luar biasa saudara-saudara. Dan saya sukacita, dan kami semua sukacita dapat tetap melayani saudara. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, meskipun saudara di rumah, makanya saya bilang di rumah aja, di rumah aja. Dan kita yang melayani saudara, wow haleluya. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, thank God. Gereja kita, hamba-hamba Tuhannya, dan setiap bagian-bagian gereja di mana-mana terus tetap melayani, saudara-saudara. Kalaupun kita tidak bisa melayani firman, kita bisa berbagi kasih, saudara-saudara. Jadi tetap doakan pelayanan gereja kami, saudara-saudara. Pelayanan gereja kita, saudara-saudara. Kok gereja kami? Kayaknya cuma saya sama timnya dong. No, gereja kita. Karena saudara bagian dari gereja ini, saudara-saudara. Sehingga gereja ini tetap jadi berkat, tetap memberitakan Injil, tetap mentuntaskan amanat agung. Dan amanat agung adalah evangelion, adalah kabar baik, saudara. Yesus bilang apa? Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku bertelanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, kau tidak mengunjungi aku. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kita beritakan Injil, itu jelas melalui YouTube ini, melalui dunia maya ini kita kabarkan Injil.
Sehingga semakin banyak orang mendengar firman. Tetapi juga murid-murid bertanya, kapan kami melihat engkau tak berpakaian? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau ada di penjara? Ketika kamu mengerjakan buat orang-orang susah ini, kamu mengerjakan yang buat aku. Dan karena itu, di tengah badai COVID-19, betul pintu-pintu gedung gereja kita tertutup, tapi bukan berarti sekretariat nggak buat apa-apa, bukan berarti tim pastoral nggak buat apa-apa, bukan berarti gereja-gereja cabang kita tidak berbuat apa-apa. Semua bergerak, saudara. Jadi bantu doa terus, karena yang kita fokus hanya salib, yang kita fokus hanya kasih Kristus, yang kita fokus hanya firman Tuhan. Dan untuk itu kita terus bekerja, untuk itu kita terus melayani. Dan terima kasih buat support saudara, terima kasih buat doa saudara, terima kasih buat setiap hal yang saudara buat sehingga pekerjaan Tuhan ini dapat terus maju untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita bahas tentang salib adalah kekuatan. Yes. Firman Tuhan bilang begini. Kisah Rasul 4 ayat 7-13. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Petrus dan Yohanes masuk ke pintu gerbang indah di Bait Allah pada jam sembahyang. Lalu ada orang lumpuh. Mumpung gak ada jemaat di sini kan, jadi saya ngasih contoh juga nggak apa-apa kan. Kalau ada jemaat kan malu dong diketawain jemaat. Tapi kan ini jemaat nggak ada, jadi saya bikin contoh aja di sini, ya kan. Jadi orang lu mumpung gak ada jemaat, kalau ada jemaat kita duduk-duduk begini kan, jemaat juga aneh nanti di foto-foto lagi sama jemaat. Iya kan, saya senang nih begini khotbah gak ada jemaat semua di rumah-rumah. Saudara juga senang kali ya. Dan ingat loh, ini bukan tontonan. Jangan saudara pikir, oh saya mau nonton ibadah. Bukan nonton ibadah, beribadah. Istilahnya juga udah salah. Jadi awas ya, saya tidak mau dengar ada jemaat Gereja Petra Indonesia Global Fellowship Center atau siapapun yang mengikuti ibadah ini. Jangan ada yang bilang, saya mau nonton Gilbert ibadah. Enak aja. Ini bukan tontonan, kau pikir konser dangdut ke apa? Bilangnya begini, saya mau beribadah. Karena ini memang ibadah, saudara-saudara, ya kan. Jadi ada orang lumpuh duduk di pintu gerbang indah. Ketika dia lihat Petrus dan Yohanes lewat. Jadi Petrus dan Yohanes lewat. Orang lumpuh ini, ketika dia melihat Petrus dan Yohanes lewat, dia melihat dan mengharapkan. Jadi kalau kira-kira kita di Indonesia, Pak, kasihan Pak, nggak punya bapak, nggak punya ibu, 3 hari udah nggak makan nasi, cuman makan gado-gado lontong. Iya kan? Tetapi Petrus dan Yohanes waktu melihat orang lumpuh ini, dia bilang apa? Dia bilang, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalan. Dia angkat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu jadi persoalan. Mungkin tuduhannya penistaan agama. Emang zaman itu udah ada penistaan agama? Ya kira-kira begitu. Nah sekarang Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada sidang mahkamah agama. Dan inilah kejadiannya, kisah 4 ayat 7 ini. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Kamu membangkitkan orang yang lumpuh itu. Dan mendatangkan kerusuhan, mendatangkan kekacauan. Penistaan agama. Sampai hari ini roh yang sama masih mengganggu di dalam gereja. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, the spirit of Pharisee, roh Farisi hari-hari ini, khususnya di masa COVID-19 ini, sedang melanda. Ketika orang sedang menantikan pengharapan, sedang menantikan mujizat, sedang menantikan pertolongan, masih ada orang-orang yang semangat untuk berkata, tidak ada mujizat. Apa itu mujizat? Seperti membawa Petrus dan Yohanes ke sidang mahkamah agama.
dan bertanya, dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Sebagian bilang, oh itu bukan Yesus yang asli, itu jinnya Yesus. The spirit of Pharisees, roh Farisi, sedang mau mematahkan semangat orang. Sehingga kita nggak bersemangat lagi untuk berharap akan mujizat. Kita nggak bersemangat lagi untuk mengharapkan pertolongan kuasa Tuhan. Kita hanya pikir, oh ya Yesus nanti tunggu saya di sorga. Cuman itu yang dia bisa buat. Dia udah nggak bisa buat mujizat lagi di sini. Alkitab saya bilang dia Alfa dan Omega. Alkitab saya bilang dia tidak pernah berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan Alkitab saya bilang, Jesus himself said, Yesus sendiri yang berkata, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Mumpung saya sendiri di sini semangat saya, ya kan? Haleluya. Ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ini dia. Kita bukan butuh orang-orang yang menjawab penuh dengan kebencian. Kita bukan butuh orang-orang yang menjawab dengan penuh kepintaran. Kita bukan butuh orang-orang yang menjawab dengan penuh hati yang penuh kepahitan. Tapi kita butuh orang-orang yang menjawab dengan penuh Roh Kudus. Jadi ketika mujizat diserang, karunia-karunia Allah diserang, kuasa kemuliaan Tuhan dipertanyakan, jangan dengan kepahitan, jangan dengan kebencian, jangan hanya dengan kepintaran. Karena kita bukan Farisi, tapi kemudian kita jadi Saduki, saudara. Yang Tuhan butuhkan, yang gereja di akhir zaman butuhkan, adalah Petrus dan Yohanes yang menjawab dengan penuh Roh Kudus. Wow, haleluya. Sama-sama bilang, saya harus menjawab dengan penuh Roh Kudus. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya harus jawab penuh dengan Roh Kudus. Makanya selalu saya bilang, kalau orang fitnah kita, nyerang kita, nyinyir kita, makanya saya bilang ada lagunya, nyinyir nggak penting, nyinyir nggak penting, nyinyir nggak penting. Kan saya bilang kan, saya udah bagi kan sama saudara kan, apa rahasianya kan? Ya kan, senjatanya apa? Senjata O. Kalau kita ngadepin orang yang gini, oh, simple aja saudara. Iya kan? Karena bukan urusan kita untuk membalas, bukan urusan kita untuk membela. Nah, jawab dengan penuh Roh Kudus saja. Karena yang kepahitan akan terus kepahitan. Dalam Kolose dikatakan, yang diperanakan dari daging akan terus menganiaya diperanakan dari roh. Karena itu sudah hukumnya. Jadi tugas kita tetap melakukan, tetap fokus on Jesus. Saya banyak dikirimin orang, pendeta, ada yang nyinyirin pendeta, ada yang nyerang pendeta, ada yang... Saya bilang biarin. Hidup itu membuat orang lain bahagia, itu baik. Jadi kalau orang bahagia dengan menyerang saya, enggak apa-apa. Kalau orang bahagia dengan menyerang ajaran saya, dengan menyerang apa yang saya sampaikan, ya biarin. Minimal dia bahagia. Kalau dia bahagia bilang, Gilbert itu bukan hamba Tuhan, dia setan, dia kan biarin saja. Toh dia bahagia. Urusan saya kan bukan tergantung bacotnya dia. Kan urusan saya tergantung Tuhan. Sejauh Tuhan tersenyum, saya akan tetap melayani dengan sukacita yang sudah katakan amin. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, focus on Jesus. Makanya jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, yes. Jadi bukan hanya Yesus yang memberkati, mencurahkan anugerah, mencurahkan kesembuhan, no. Yesus yang disalibkan. Kita memberitakan Yesus yang disalibkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, let me share this to you. Haters will always hate. Dan saya pelajari masa pandemik COVID-19 ini, mungkin banyak orang gak ada kerjaan. Jadi haters makin merajalela. Gak apa-apa. Ketika haters menyerang saudara, tugas saudara tetap mentuntaskan amanat agung, tetap
tetap tugas saudara memberitakan Injil. Tetap tugas saudara memberitakan Yesus yang sudah mati disalibkan. Petrus tidak bela diri. Petrus tidak membersihkan namanya. Itu gak penting, kita hanya hamba kok. We are not boss. Yang bisa tersinggung, yang bisa sakit hati, yang sibuk membersihkan namanya. Wah, harga diri saya diinjek-injek, muka saya mau ditaruh di mana? Taruh aja di tempatnya, masa mau digantung-gantung di sini, gak pantas. Iya kan? Santai aja. Petrus dan Yohanes pakai kesempatan ini untuk memberitakan Injil. Dia bilang apa? Kalau kamu tanyakan dari dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah, Yesus yang disalibkan itu, orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. It's not because of me. Itu kan yang Alkitab bilang. Petrus dan Yohanes gak bilang, aku menyembuhkan. Makanya jangan salah menafsirkan. Saya banyak baca pandangan-pandangan orang, tulisan-tulisan orang. Mujizat sudah berlalu, ini Yesus bilang. Pada hari terakhir akan datang banyak orang berkata, aku sudah bernubuat demi nama, aku sudah usir setan demi namamu, aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu, aku tidak kenal dia, kamu pembuat kejahatan. Berarti mendoakan orang sakit sembuh itu kejahatan. Mikir. Mendoakan orang sakit supaya sembuh itu kejahatan. Kakak sehat kah? Orang yang terikat setan, lalu kita usir setannya dalam nama Yesus, itu kejahatan. Kakak masih normal kah? Coba kita berpikir. Kan itu yang diperintahkan Yesus. Waktu salah seorang datang pada Yesus dan berkata, Guru, anakku kerasukan setan dan sangat menderita, dia bisu dan tuli. Kami sudah datang pada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat. Yesus menegur. Yesus bilang, hai kamu angkatan yang jahat dan sesat, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Justru orang itu tidak melayani pelayanan kesembuhan. Justru orang itu tidak melayani pelayanan usir setan, yaitu murid-murid Yesus. Yesus tegur, saudara. Remember. Betul, di gereja kita harus memberi motivasi. Tetapi pendeta bukan hanya motivator. Jangan sampai pendeta hanya sibuk menjadi filosof dan menjadi motivator. Betul, di dalam pelayanan ada filosofi kehidupan, ada motivasi kehidupan. Tapi lebih daripada itu, seorang hamba Tuhan adalah pelayan untuk menunjukkan kuasa Allah yang tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Daud bilang apa? Aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yesus ayat 11. Allah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan. Haleluya. We need people like him. Di akhir zaman ini, di tengah pandemi masa COVID-19, kita butuh orang-orang percaya yang punya bahasa yang sama seperti Petrus. Petrus bukan pendeta. Petrus nelayan yang masih banyak kekurangan juga, tapi dipilih, dipanggil Tuhan dan mau siap melayani Tuhan. Luar biasa. Kita butuh orang-orang yang punya firm faith, punya iman yang tangguh dan teguh, yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya khawatir banyak orang sekarang hanya karena ingin disukai banyak orang, hanya karena tidak ingin menyinggung perasaan orang, tidak lagi punya berita bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya keselamatan. Ya, yang penting kita berbuat baik, harus. Tapi kita nggak bisa dengan perbuatan baik masuk surga. Sorry to say this. Saya jahat kalau saya tidak memberitahukan kebenarannya buat saudara. Saya ulangi sekali lagi, saya jahat
Kalau keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus dan kau bisa dapat cuma-cuma hanya dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya coba memutar-mutar kebenaran ini hanya untuk menyenangkan hati saudara, saya jahat. Saudara boleh marah sama saya, saudara boleh kecewa sama saya, saudara boleh mengutuki saya, silahkan saudara buat apapun. Tetapi itu tidak akan mengubah berita saya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Woo-wee. There is no other way. Kalau ada 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan, I will tell you the truth. But folks, I love you so much. Saya tidak mau saudara tertipu oleh berbagai ajaran dan akhirnya saudara terseret masuk neraka. Kalau saudara mau marah sama saya, saudara mau hina saya, saudara mau kutuki saya, silakan. But I tell you the truth. I've told you. Saya udah ngomong kebenarannya sama saudara. Karena kalau saya coba hanya untuk menyenangkan hati orang, lalu saya berkompromi dengan pengajaran dan bilang masih bisa sih orang diselamatkan tanpa Yesus. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Apa tanggung jawab saya di hadapan Tuhan ketika Tuhan berkata, kan aku sudah beritahu hanya ada 1 jalan. Sekarang mereka binasa. Darahnya ditanggungkan atas kamu. We need the spirit of Peter. The spirit of boldness. Roh ketangguhan, roh keteguhan, roh keberanian. Untuk berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Folks, mari kita mengasihi, menerima orang lain apa adanya, mengabarkan berita sukacita, tetapi dengan kebenaran yang jelas dan tegas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kita mentuntaskan amanat agung Kristus. Ayat selanjutnya, klik. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, kenapa mereka berani? Their eyes focus on the cross. Mata mereka hanya tertuju kepada salib. Mereka tidak peduli dengan imam-imam. Mereka tidak peduli dengan mahkamah agama. Mereka tidak peduli dengan mahkamah sidang. Mereka tidak peduli dengan hukuman yang menanti mereka jika mereka harus dihukum. Tapi mereka pandang salib dan mereka berdiri pada kebenaran salib dengan keberanian. Yang setuju katakan yeah. Sama-sama bilang sama saya, salib menjadikan kita berani. Kalau kita cuma pandang keselamatan kita pandang, waduh nanti kalau ada masalah bagaimana, waduh kalau ini bagaimana, aduh kita jadi orang penjilat saudara. Kita akhirnya jadi orang yang kompromistis. Tapi kalau kita pandang salib, hidup kita sukacita, pikiran kita positif, langkah kita merangkul, mengasihi setiap orang dan bersatu, tapi jalan kita penuh dengan keberanian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, can you imagine? Sekitar 60 hari lah kira-kira. 55 sampai 60 hari. Sebelum peristiwa ini. Sebelum peristiwa Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang, kira-kira 55-60 hari sebelumnya, Petrus yang sama ada di mahkamah. Tapi bukan dia yang disidang, Yesus yang disidang. Lalu seorang gendok kecil datang dan berkata, kau pasti muridnya, the same Peter. 55 hari, 60 hari yang lalu baru saja mengutuk dan bersumpah, I don't know him. Kita tarik ke belakang 55-60 hari sebelumnya. Dia baru menyangkal Yesus. Roh di dalamnya roh pengkhianat. Roh di dalamnya roh pengecut. Roh di dalamnya roh kompromistis. Tapi maju kemudian, peristiwa Pentakosta terjadi. Roh Kudus dicurahkan. The same Peter is changed. Petrus yang sama berubah.
Dari Petrus yang culas, dari Petrus yang pengkhianat, dari Petrus yang pengecut, dari Petrus yang kompromistis, berubah menjadi Petrus yang berdiri dengan keberanian di hadapan sidang mahkamah agama dan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan yes. We need the Holy Ghost. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengarahkan kita kembali kepada salib Kristus. Karena orang yang memandang salib akan kuat. Orang yang memandang salib tidak akan jadi pengecut dan pengkhianat. Orang yang memandang salib adalah orang-orang yang berani. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang luar biasa, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Folks, saya bukan mau berkhotbah di hari Minggu yang penuh mujizat ini. Saya mengerti jemaat yang saya layani hari ini terdiri dari berbagai denominasi gereja, bahkan dari seluruh dunia. Saya dapat kabar dari Chile, saya dapat kabar dari Spanyol, saya dapat kabar dari Italia, saya dapat kabar dari Cina, saya dapat kabar dari Belanda, saya dapat kabar dari Hong Kong, saya dapat kabar dari Sudan, saya dapat kabar dari India, saya dapat kabar dari Afrika. Orang menerima firman melalui program ini dan saya memuji Tuhan untuk semuanya itu. Tapi di saat ini saya mau ingatkan buat saudara, Petrus, orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi karena dia memandang Yesus yang disalibkan, dia berani. Masa orang-orang terpelajar kok jadi pengecut? Masa kok orang-orang terpelajar jadi pengkhianat? Masa kok kita sebentar-sebentar bilang saya hanya orang kampung, saya hanya orang gak punya apa-apa, saya hanya no. Di hadapan mahkamah agama dia berani. Stop bilang saya orang susah. Stop bilang saya orang kampung. Stop bilang saya orang miskin. Stop bilang saya gak punya apa-apa. Kamu hebat. Gilbert bikin ajaran yang gak benar, kamu hebat. Kan Yesus yang hebat. Justru karena Yesus hebat kamu jadi hebat. Kenapa kamu hebat? Loh, Yesus kan bilang, apa yang kau kerjakan dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Artinya hebat kan? Alkitab bilang apa? Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam diri kamu. Artinya apa? Kamu hebat kan? Alkitab bilang pasukan malaikat mengawal dan menjaga engkau. Artinya apa? Kamu hebat kan? Alkitab berkata, aku Tuhan yang akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Aku Allah Immanuel. Artinya apa? Kamu hebat. Yang bilang kamu bodoh, yang bilang kamu lemah, yang bilang kamu miskin, itu setan, saudara. Saudara-saudara yang sedang bergumul karena di PHK, remind yourself, ada roh Tuhan dalam diri saya hebat, saya mampu atasi semuanya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Artinya kau hebat. Jangan tertipu oleh setan. Setan mau sudah berpikir saya orang berdosa, saya hina diri dan celaka, hanya cacing-cacing tanah yang pas masuk neraka. No way. You are son of the living God. You are son and daughter of the King. Hallelujah. Taruh tangan kanan sudah tidak ada, sama-sama bilang saya anak raja. Saya gak mau tahu kau orang susah, kau orang menderita, tapi engkau adalah anak raja. Hidup bukan soal fasilitas, tapi hidup soal hati. Hati kita percaya bahwa Tuhan yang dahsyat luar biasa telah memilih, menebus, menguatkan kita dalam kasih-Nya yang sempurna. Haleluya, yes. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelanjar, heran mereka. Dan mereka kenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang disalibkan. Mereka memandang salib, mereka memandang pengorbanan Kristus, mereka memandang pada kuasa dari salib itu dan menjadikan mereka berani. Karena saya simpulkan demikian. Klik. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku.
Ya harus percaya mujizat, ya harus percaya berkat, ya harus dipenuhi dengan karunia. Ya harus menyangkal diri. Memikul salib. Setiap hari. Memikul salib bukan setahun sekali. Jadi kalau saudara hari-hari diomongin orang, santai aja bro. Ini salib yang harus saya pikul setiap hari. Kalau sepanjang hari saudara belum punya tantangan, belum punya masalah, doa Tuhan, kok hari ini saya belum pikul salib? Amin. Sama-sama bilang sama saya, salib itu asik. Saya kadang-kadang dengar ada, seperti drama gitu. Saudara-saudara, hidup Kristen ini berat. Saudara-saudara, hidup Kristen ini harus pikul salib, saudara. Hidup Kristen ini penuh tantangan. Gak bisa enak-enak saja. Drama lu. Pikul salib itu asik. Pikul salib itu dahsyat. Ya tapi kan kadang-kadang ada air mata. Lu kenapa? Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Simple aja. Boleh gak usah drama? Boleh gak usah drama? Gak usah dibikin-bikin kayaknya. Kan gini. Persoalannya gini. Kita hidup pada satu zaman di mana banyak orang sakit. Orang sakit itu artinya gini. Orang susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Jadi kalau ngomong di drama-dramain saudara, hidup ini berat saudara. Hidup ini penuh tantangan. Wah semua gitu. Hebat dia ya. Iya. Kita ada di zaman di mana orang kalau berhasil, wah dianggap gak bener, gak beres, dikritik, dihina, dibully, diserang habis. Tapi orang kalau miskin, menderita, sengsara, sehingga ada banyak orang sengaja berita-beritanya dibikin sengsara-sengsara demikian, drama banget gitu. Drakor. Gilbert tahu-tahu drakor. Tahulah, ya kan? Drakor. Saya mau ubah pandangan setiap saudara. Saya mau pandangan saudara sesuai dengan firman Tuhan. Bebanku pun ringan kata Alkitab. Artinya salib itu menyenangkan. Saya mau setiap saudara punya konsep yang berbeda. Salib itu asik. Ayo sama-sama bilang sama saya, salib itu asik. Sama-sama bilang sama saya, pikul salib itu asik. Betul ada tantangan, betul ada keringat bercucuran, betul ada air mata yang mengalir, betul kadang-kala kita harus jatuh bangun, tapi tetap asik karena ujung-ujungnya kita melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Katanya kepada mereka semua orang, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Makanya saya bilang salib adalah kekuatan. Makin kita pikul salib, makin kita kuat. Makin kita pikul salib, kita maju pada pengalaman-pengalaman dahsyat. Makin kita pikul salib, makin kita melihat kedahsyatan yang luar biasa. Yang setuju katakan yeah. Buang konsep-konsep usang. Sampai ada lagunya, membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Pikir sampah. Ya. Salibnya sangatlah mulia. Amin. Ya kan? Pujian itu bilang salibnya sangat mulia. Tidak berkata salibnya sangatlah menderita. Halu lu. Saudara-saudara yang sedang melalui penderitaan, tegapkan langkah saudara. Bilang saya masih punya Tuhan. Jerih payah saya dalam Tuhan tidak sia-sia. Penderitaan ringan yang sekarang ini aku hadapi akan digantikan Tuhan dengan kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yeah. Woo. Yes. I'm so excited. Masih ada, ini udah keempat. Berarti masih ada 29 minggu.
Every single Sunday, I will share about the cross of Christ. Jangan lagi ada orang-orang aneh yang kemudian berkata, oh Gilbert sekarang sudah merubah Yesus menjadi salib. Yesus yang saya beritakan adalah Yesus yang disalib. Dan salib yang saya beritakan adalah salib yang di dalamnya ada Kristus yang mati di sana, mencurahkan darahnya, membayar harga dosa saya, menyelesaikan sekali dan sekali. Salib sambil memproklamasi, sudah selesai. Tetelestai, sudah genap. Klik. Hidup dan badai, hidup dan gejolak, hidup dan angin ribut tidak dapat dipisahkan. Makanya tadi kawan-kawan kita, Aten, Meta dan tim musik nyanyi, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Jadi hidup dan badai, hidup dan gejolak, hidup dan angin ribut tidak dapat dipisahkan. Kalau berani hidup, berani menghadapi gejolak. Berani hidup, berani menghadapi angin ribut. Berani hidup, berarti siap menerima badai. Ya kan? Kalau sudah lihat laut, ada gelombangnya, ada ombaknya, ada pasang surutnya, tapi itu indahnya. Kalau nggak ada gelombang, nggak ada badai, bukan laut, kolam ikan. Tapi kolam ikan, kalau nggak dibersihin tiap hari, bakimu, dia bakimu, tahu bakimu? Yang Manado saya tertawa ini bakimu. Bakimu tuh belumut. Iya kan? Lu mau hidup lu bakimu begitu, belumut saudara, iya kan? Laut perlu dicuci nggak? Laut bisa butek nggak? Iya kan? Kenapa? Karena ada gelombang, karena ada badai, ada segala sesuatu itu yang bikin laut itu hidup. Saya kalau di pinggir laut gitu, bisa berjam-jam saya lihat keindahan laut. Asik gitu. Asik. Dan that's life. Makanya saya simpulkan begini. Hidup dan badai, hidup dan gejolak, hidup dan angin ribut tidak dapat dipisahkan. Berusaha memisahkannya adalah kesia-siaan. Tuhan, tolong Tuhan supaya saya nggak ada badai. Semua badai-badai aku patahkan. Semua badai-badai aku hancurkan. Tetap aja ada badai. Buat apa naikkan doa-doa yang sia-sia seperti itu? Berdiri tegak dan bilang, Tuhan, aku menghadapi badai. Tuhan yang pegang tangan aku. Aku lebih daripada orang-orang yang menang. Yang saja katakan, yeah. Karena itu saya catat di sini begini, klik. Adapun di tengah badai, adapun di tengah gejolak, adapun di tengah angin ribut. Jadi ingat, hidup pasti ada badainya, ada gejolak, ada angin ribut. Nah yang harus kita buat bukan bagaimana lari, bukan bagaimana mengusir, bukan bagaimana supaya kita nggak ada masalah. Tapi yang pertama saya pelajari, kita jangan mau terintimidasi. Iblis mau intimidasi kita. Kamu adalah seorang istri yang sial punya suami seperti dia. Kamu adalah suami yang sial punya istri seperti dia. Ada intimidasi. Percuma kamu melayani Tuhan. Buktinya sekarang doa kamu gak dijawab. Buktinya sekarang usaha kamu hancur. Buktinya sekarang terus setan datang dengan berbagai bukti-bukti. Anak kamu buktinya sakit. Buktinya kamu berdoa orang tua kamu meninggal. Buktinya dalam nama Yesus tolak keluar. Itu yang harus kita tolak, bukan badainya. Apakah COVID harus kita hardik? Kita hardik COVID. Amin, saya setuju. Tapi badai kehidupan yang gak perlu kita hardik. Tapi serangan-serangan setan dalam hidup kita, apakah kita harus hardik? Kita hardik dalam nama Yesus. Tapi badainya kita nikmati. Serangan setannya, serangan COVID-19 yang harus kita hardik, harus kita tolak dalam nama Yesus. Karena Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kita harus punya otoritas dalam nama Yesus. Tapi kita udah hardik badai COVID, kenapa belum selesai-selesai? Tenang aja. Kita menjalankan tugas kita yang menghentikan, bukan perintah kita, tapi yang menghentikan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi kita yang penting jalankan tugas kita.
Sama seperti seorang raja bilang sama panglimanya, kamu berperang. Saya sudah berperang, kenapa belum kalah? Ya perangi terus, sampai kapan? Sampai menang. Gitu saudara-saudara. Jangan mau tertipu sama orang yang mulut-mulutnya gak jelas. Lalu bilang, mana orang-orang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sudah usir badai COVID, sudah tolak, sudah hardik. Kenapa badai COVID itu masih ada? Ya memang belum selesai saudara-saudara. Kita lawan terus. Emang peperangan sekali diserang itu selesai? Kan belum. This is a battle. Yang penting kita tidak akan menyerah. Kita tidak mau terintimidasi oleh iblis. Sorry untuk bilang ini. I love you all. Tapi banyak saudara sedang terintimidasi oleh iblis. Terintimidasi oleh ketakutan, terintimidasi oleh cemas, terintimidasi oleh pikiran-pikiran negatif. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, lawan. Salib adalah kekuatan buat kita. Di tengah badai, di tengah gejolak, di tengah angin ribut. Setan mau bikin kita lemah. Setan mau bikin kita panik. Setan mau bikin kita kehilangan damai sejahtera. Dia intimidasi kita dengan pikiran-pikiran negatif, dengan hal-hal yang menyakitkan. Tapi Alkitab bilang, lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Yang kedua, kita harus tetap tenang dan percaya. Alkitab saya bilang, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Waktu badai datang, tetap tenang. Kenapa kita tenang? Karena kita tahu Yesus lebih besar dari masalah kita. Karena kita tahu ada pasukan malaikat yang jaga kita. Karena kita tahu pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Karena kita tahu di balik setiap badai selalu ada berkat kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Yeah. Yang ketiga, kita harus tetap setia pada panggilan kita sebagai saksi Tuhan yang membawa damai dan menjadi berkat. Itu yang harus kita pegang. Badainya pasti berlalu. Masalahnya pasti selesai. Kitanya pasti menang. Sama-sama bilang saya pasti menang. Tapi kan gak lucu, ujungnya menang. Tapi setengahnya maki-maki, bersungut, mengeluh, stres, panik. Kan kita udah tahu ujung-ujungnya pasti menang. Berarti sementara masih dalam pertandingan tetap jadi saksi. Tetap bawa damai. Tetap jadi berkat. Alkitab berkata, kamu surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Jangan sampai orang bilang, ya anak Tuhan juga kalau menghadapi badai stres, ya anak Tuhan juga kalau menghadapi angin ribut putus asa, anak Tuhan juga kalau menghadapi masa-masa yang sukar, akhirnya maki-maki orang, bersungut-sungut, akhirnya penuh dengan kekecewaan, kepahitan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mau jadi batu sandungan kan? Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan sampai kita anak Tuhan, tapi di tengah badai kita nggak jadi batu sandung, kita justru nggak jadi berkat, kita malah jadi batu sandungan, saudara. Tapi biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau jadi saksi Tuhan, aku mau jadi berkat, meskipun di tengah badai, karena aku tahu di ujung badai ada kemuliaan Tuhan terjadi bagi orang percaya. Haleluya. Yang keempat, hidup dan badai, hidup dan gejolak, hidup dan angin ribut tidak bisa dipisahkan. Tapi di tengah badai, gejolak dan angin ribut, pastikan kita harus tetap kuat dan fokus on Jesus. Makanya Paulus bilang sama Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Hanya orang kuat yang bisa jadi berkat. Hanya orang kuat yang bisa jadi pelaku-pelaku firman. Hanya orang kuat yang bisa bertahan sampai kesudahannya. Dan hanya orang kuat yang pada akhirnya dapat menerima mahkota kemuliaan. Kadangkala betul kita cinta Tuhan tapi gampang stres. Kadangkala kita cinta Tuhan tapi gampang sekali terpancing emosi. Kadangkala kita cinta Tuhan tapi kita gampang sekali terbujuk oleh badai kehidupan. Kita gampang sekali meragukan kuasa Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Paulus bilang apa? Apa yang kujalani sekarang bukan karena melihat tapi karena percaya. Dan Alkitab bilang inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, itu iman kita. Selama kita berjalan iman, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Kesimpulan saya jelas, salib adalah kekuatan. Apa artinya salib kekuatan? Yang pertama,
Salib adalah kekuatan untuk hidup dalam buah-buah roh, tuntunan roh, kuasa roh, serta karunia-karunia Roh Kudus. Paulus yang 55-60 hari sebelumnya baru saja menjadi seorang pengkhianat. Tapi karena memandang salib, ada buah-buah roh, kasih, kesetiaan, damai, sejahtera. Ada tuntunan roh yang memberikan keberanian buat dia. Ada kuasa roh, karena kalau Roh Kudus turunkan kamu menerima kuasa. Dan ada karunia-karunia Roh Kudus. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak gereja sudah gak berani bicara karunia Roh Kudus. Karena kalau mulai bicara tentang karunia Roh Kudus, dihantam oleh berbagai orang-orang yang menyebut dirinya sebagai scholars, theologian. Apa itu karunia-karunia Roh Kudus? Itu sesat. Hanya karena mereka gak ngalamin, hanya karena mereka tidak hidup di dalamnya, lalu sesat. Apakah ada orang yang mengatasnamakan karunia Roh Kudus lalu sesat? Ada. Adakah orang yang tidak memakai karunia Roh Kudus sesat? Ada. Karena penyesatan memang ada. Tetapi pertanyaan saya, adakah orang yang hidup dalam karunia Roh Kudus dan tetap lurus? Banyak. Jadi jangan cuma lihat oknumnya. Oknum polisi, oknum tentara, oknum pendeta, oknum pejabat, ada saja ngaco. Itu selalu ada karena setan selalu titip hal-hal itu, kengacoan, kesesatan di mana-mana. Jadi jangan hanya dengan bermodalkan beberapa oknum yang mungkin dalam pelayanan karunia Roh Kudusnya bukan lagi misalnya bukan nubuat tapi lu buat-buat misalnya, ya kan, bukan karunia Roh Kudus tapi hanya mengandalkan emosi sesaat lalu menyebut karunia Roh Kudus hanya dengan suara yang gemetar haleluya dan segala macam. Tapi bos, jangan sampai kau punya kepahitan yang akut terhadap aliran Pentakosta, terhadap aliran karismatik, karena terbukti aliran Pentakosta, aliran karismatik juga bergerak luar biasa, menyelamatkan banyak orang, membangkitkan api kebangunan rohani, dan menghadirkan lawatan Roh Kudus di tengah-tengah umat hari-hari ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau karena kegerakan roh yang luar biasa, lalu dihantam kiri kanan, pertanyaan saya cuma sederhana. Siapa yang tidak suka kegerakan roh? Siapa yang tidak suka hujan pertobatan? Siapa yang tidak suka kebangunan rohani terjadi di mana-mana? Jawab sendiri. Ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan. Saya sedih melihatnya. Tidak berani mengkhotbahkan lagi tentang karunia-karunia Roh Kudus. Karena dibantai oleh orang-orang yang menyebut dirinya theologian and scholars. Buat saudara-saudara yang suka membantai karunia-karunia Roh Kudus, I just want to say you this. I love you. I bless you in the name of Jesus. Saya mengasihi saudara. Dan saya memberkati saudara di dalam nama Yesus. Saya hanya ingatkan buat saudara, kebencianmu yang akut terhadap Pentakosta dan kegerakan karismatik dan kegerakan Roh Kudus bisa menjadi celah untuk setan mengacaukan pelayananmu. Urus saja pelayananmu dengan baik. Gak usah sibuk menyerang kiri kanan. Karena di akhir zaman, secara jujur harus kau akui, penyesatan ada di mana-mana. Tapi kegerakan karismatik, kegerakan Pentakosta, kegerakan oikumene sedang melanda di mana-mana. Betul ada yang kemudian oknum-oknum tertentunya, tapi itu bukan mayoritas. Di kalangan pelayanan yang tanpa mujizat pun, tanpa karunia Roh Kudus, jawab pertanyaan saya, ada gak yang sesat? Ada gak yang ngaco? Ada gak yang cuma cari duit? Ada gak yang hanya sibuk dengan perjinahan? Ada. Tetapi apakah itu berarti semua pelayanan yang tidak ada mujizat saya menyebutnya sebagai penjina? Tidak. Karena kita harus jujur.
Jangan sampai kebencian kita akut, saudara. Kita harus pisah-pisahkan. Yang benar adalah benar, dan we have to admit it. Ada banyak kegerakan Katolik yang hebat. Ada banyak kegerakan Protestan yang hebat. Ada banyak kegerakan Baptis yang hebat. Ada banyak kegerakan Reform yang hebat. Ada banyak kegerakan karismatik yang hebat. Ada banyak kegerakan Injili yang luar biasa. Ada banyak kegerakan Pentakostal yang luar biasa. Ada banyak kegerakan akhir zaman, gerakan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kita fokus pada yang positif. Adakah teologian yang akhirnya sesat dan ngaco? Banyak. Tapi ada nggak teologian, scholar teologi yang hebat? Banyak. Pisahkan antara kambing dan domba. Pisahkan antara lalang dan gandum. Dan ini yang sedang terjadi di akhir zaman. Jadi jangan sampai kebencianmu yang akut itu akhirnya mengeneralisasikan semuanya. Untuk setiap saudara yang begitu benci terhadap aliran-aliran pertobatan, begitu benci dengan aliran-aliran kegerakan Roh Kudus, begitu benci dengan aliran-aliran karismatik, dan begitu benci dengan aliran-aliran Pentakosta, sehingga kau berkata itu semua penjahat, itu semua perampok, itu semua hanya mencari keuntungan. I bless you in the name of Jesus. I love you. Aku memberkati engkau. Dan aku mengatakan saya mewakili gerakan-gerakan Roh Kudus, saya mewakili gerakan-gerakan Pentakostal, saya mewakili gerakan-gerakan karismatik, berkata kami mencintai saudara dan kami mendoakan saudara, dan kami berharap tetap dapat bergandengan tangan karena kita diajar oleh Kristus. Salib mempersatukan, sehingga dengan salib itu kita diberikan kekuatan untuk hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus, serta mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang menerima firman hari ini di rumah masing-masing, dari manapun saudara, dari latar belakang gereja apapun, naikkan doa, Tuhan penuhi aku dengan buah-buah Roh Kudus. Tuntun aku dengan tuntunan Roh Kudus. Berikan aku kuasa Roh Kudus dan penuhi aku dalam keseharianku dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jangan coba membangun tubuh Kristus dengan logikamu sendiri. Kau sudah pintarkah? Kau pikir kepintaran, kehebatan, strategi bisa membangun tubuh Kristus? No. Tubuh Kristus hanya bisa dibangun oleh karunia-karunia Roh Kudus. Kalau tidak, engkau hanya membangun organisasi yang bernama gereja, tapi engkau tidak sedang membangun tubuh Kristus. Saya khawatir ada banyak gereja dibangun hanya sebagai organisasi. Karena dibangun dengan strategi, dibangun dengan kepintaran, dibangun dengan logika, dibangun dengan konspirasi-konspirasi hebat dirinya sendiri. Tapi hari ini saya mau bilang bertobat. Karena Alkitab berkata karunia-karunia Allah diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak bisa dibangun dengan logika. Tubuh Kristus tidak bisa dibangun dengan strategi. Tubuh Kristus hanya bisa dibangun dengan karunia-karunia Roh Allah. Biarlah gereja-gereja kita bukan hanya membangun organisasi, tapi sungguh membangun tubuh Kristus. Dan saya khawatir Tuhan izinkan pandemi virus COVID-19 di akhir zaman ini untuk menggoncangkan organisasi-organisasi supaya kembali ke tubuh Kristus. Sehingga yang organisasi goncang, tapi yang tubuh Kristus tetap bertahan. Yang setuju katakan amin. Wow, haleluya. Salib adalah kekuatan untuk hidup dan buah-buah roh, tuntunan roh, kuasa roh, serta karunia-karunia Roh Kudus. Yang kedua, salib adalah kekuatan untuk melihat serta mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kalau ini saya sebut standing point. Now and today. Mujizat artinya ada di depan saya. Perjalanan antara my standing point now and today sampai saya merebut mujizat, ini membutuhkan dua hal. Yang bernama time, dan yang kedua struggling. Yang bernama pertama waktu, dan yang kedua bernama pergulatan.
Kalau saya tidak memandang salib, saya gampang menyerah di tengah jalan. Saya gampang kompromi di tengah jalan. Saya gampang putus asa di tengah jalan. Saya gampang swearing di tengah jalan. Memaki, lalu mengutuk, lalu bersumpah, lalu kemudian bersungut-sungut. Tetapi kalau saya pandang salib, whatever the price might be, I will still be faithful. Hallelujah. Yeah. Yeeha. Salib buat saya adalah kekuatan untuk bertahan sampai saya melihat dan mengalami mujizat. Saudara-saudara yang belum melihat mujizat, belum mengalami mujizat, cuma ini yang saya mau bilang. Bertahan, 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 bertahan. God will come through. Betul, mujizat tidak terjadi seperti yang saya mau. Karena yang saya mau terbatas. Tetapi mujizat akan terjadi persis seperti yang Tuhan mau. Dan itu dahsyat. Wow. Yang ketiga, salib adalah kekuatan. Kekuatan untuk meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan selamat di bawah kolong langit ini. Ya. Orang yang memandang salib, mau dihina, mau dibully, mau ditekan, konsepnya firm. Sekali Yesus tetap Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Folks, if I tell you that, kalau saya bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus, bukan berarti saya tidak menghargai keyakinan saudara. Bukan berarti saya tidak menghargai keputusan saudara. Silahkan saudara punya keputusan sendiri-sendiri, silahkan. Tapi saya boleh beritahukan kebenarannya. Saudara nggak perlu marah sama saya. Saudara mau terima, saudara akan mendapatkannya. Saudara tidak mau terima, bukan saya yang rugi. Tapi saya sudah memberitahukannya. Ini bukan untuk menekan saudara. Ini bukan untuk menyakiti saudara. I love you. Because I love you, I will tell you the truth. Saudara. Kalau saya harus ngomong, satu-satunya pintu masuk ke ruang 7 adalah pintu di ruang 4. Karena memang tidak ada jalan lain untuk masuk ke ruang 7 kecuali pintu ruang 4. Lalu supaya saya nggak menyinggung, saudara-saudara bilang, ya bisa sih masuk lewat pintu 1, pintu 2, pintu 9, bisa. Tapi akhirnya saudara tersesat. Saya penjahat. Tapi saudara marah semarah apapun, saudara akan membuktikan sendiri bahwa betul ternyata untuk masuk ke masuk ke ruang 7 hanya bisa lewat pintu nomor 4. Dan hari ini saya juga bilang, ada banyak penawaran tentang jalan ke sorga. Banyak jalan menuju Roma, itu kan ke Roma. Tapi untuk ke sorga hanya satu jalan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Orang Kristen belum tentu punya pandangan yang sama. Theologian, scholars theology belum tentu punya pandangan yang sama. Tapi orang yang sudah mengalami perjumpaan salib, orang yang memandang salib akan punya pandangan yang sama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yang keempat, salib adalah kekuatan. Kekuatan untuk berjalan dengan keberanian sorgawi. Orang-orang yang memandang salib, bahasa Jerman bilang kagak ada matinya. Kok kayaknya saya pernah kenal bahasa. Iya kan? Kagak ada matinya. Tidak ada takut-takutnya. Kenapa? Loh, saya sudah dibeli. Harganya terlalu lunas dibayar kok. Apalagi yang saya harus takutkan. Apalagi yang harus saya khawatirkan. Sama-sama bilang sama saya, salib memberi keberanian. Sama-sama bilang sama saya, salib memberi keberanian. Keberanian untuk menghadapi tantangan. Keberanian untuk berkata tidak pada dosa. Keberanian untuk tetap hidup dalam kesucian. Keberanian untuk berbeda dengan dunia ini. Dan keberanian untuk meninggalkan segala yang Kristus tidak kehendaki dalam kehidupan kita. You are a hero. Engkau adalah seorang pahlawan. Pak, engkau bukan seorang pengecut.
Engkau bukan seorang pengkhianat, engkau bukan seorang penjilat, Pak. Engkau seorang pahlawan. Pahlawan harus hidup dalam keberanian. Keberanian baru datang kalau kita memandang salib Kristus yang telah memeteraikan kehidupan kita dengan darahnya yang sempurna. Haleluya. Selanjutnya klik. Mengapa kita butuhkan kekuatan dari salib? Saya tutup dengan hal ini. Ada 4 hal yang kekuatan dari salib mengajarkan. Yang pertama, karena kekuatan dari salib mengajarkan ketulusan. Waktu kita pandang salib, kita tahu ada ketulusan. Yesus tidak perlu mengajar, hendaklah kamu tulus, tidak perlu. Meskipun dia ajar tentang ketulusan, tapi dengan kita memandang salib, kita tahu ketulusan. Bukankah kita orang-orang yang berdosa? Bukankah kita orang-orang yang mengecewakan Tuhan? Bukankah kita orang-orang yang menyakiti hati Tuhan sebenarnya? Dengan dosa kita, dengan pemberontakan kita, dengan kedegilan hati kita. Tetapi di atas kayu salib ada proklamasi. Sudah selesai. Ada proklamasi, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan dari perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib, saya belajar satu kata sederhana. Tulus. Berarti anak Tuhan yang memandang salib bukan menjadi anak Tuhan yang bulus. Bukan menjadi anak Tuhan yang curang. Liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ya. Bukan menjadi orang yang seniki-seniki. Tulus. Menghadapi masalah tulus. Disakiti, dikecewakan orang, tulus. Menghadapi badai, tulus. Harus melewati masa-masa yang sukar, harus pikul salib, tulus. Layani Tuhan, tulus. Kolose bilang apa? Lakukan segala sesuatu dalam hidup ini seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengajarkan kesiapan berkorban. Pengorbanan buat kita bukan jasa yang harus kita banggakan, tapi pengorbanan adalah kehormatan. Istri yang harus berkorban, suami yang harus berkorban, pelayan-pelayan Tuhan yang harus berkorban. Setiap saudara dalam tugas di tengah-tengah bangsa dan negara ini, di tengah COVID-19 ini, kita kadang-kala harus berkorban. Saling membantu, saling menolong, harus berkorban. Tapi berkorban bukan jasa yang harus kita banggakan. Saya dulu begini, saya begini sebagai istri ya pendeta. Saya udah buat ini, saya udah buat itu. Bukan berkorban. Itu berkokok, saudara. Bunyi terus. Berkorban buat kita adalah kehormatan. Pengorbanan yang paling tepat bukan pengorbanan yang diumbar. Pengorbanan yang diumbar buat saya bukan pengorbanan. Pengorbanan yang diumbar adalah kebanggaan akan jasa. Tapi pengorbanan yang tepat adalah pengorbanan yang dengan bangga kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku boleh turut menderita bersama Kristus. Ada ibu-ibu yang kalau marah sama anaknya, kamu tuh ya, mama udah 9 bulan mengandung kamu. Tidak pernah mama taruh di kulkas, tidak pernah mama titip di meja, tidak pernah mama taruh di lemari. Bu! Terus kalau anaknya bilang begini, tapi kan aku tidak minta dilahirkan, kan mama yang bikin gara-gara sama papa akhirnya jadi aku lahir. Mau bilang apa? Anak sekarang udah modern, Bu. Anak-anak tidak minta dilahirkan. Engkau mengandung itu bukan jasamu kepada anakmu. Engkau mengandung itu jasamu kepada suamimu. Sebab berencana punya anak kau berdua. Dan suami gak bisa mengandung buat engkau. Jadi engkau mengandung itu jasamu buat suamimu. Makanya kalau 2 tahun aja menikah tidak punya anak, pendeta dicari-cari. Pendeta, tolong doain pendeta. Kami 2 tahun menikah, masih kosong, belum ada isi. Adalah isinya ucus. Iya kan? Boleh gak Bu? Boleh gak Pak? Para pejabat, para pelayan-pelayan Tuhan, boleh gak biasain jadi orang tuh yang tegar gitu. Jangan halu gitu. Jangan drakor gitu. Kalau berkorban tuh kayak sambil nangis. Saudara-saudara, saya ini dalam melayani Tuhan begitu banyak tantangan yang dihadapin. Drama.
Saya sempat ngajar di seminari bagian ilmu berkhotbah. Dan itu salah satu yang paling saya tentang di mimbar. Don't do drakor. Jangan buat drama Korea, jangan buat drama India di dalam mimbar yang suci ini. Khotbahkan Injil, beritakan firman. Gak usah main-main drama. Dengan tangisan. Kalau menangis karena terharu akan kuasa Tuhan, why not? Setelah meneteskan air mata, kagum akan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, why not? Tapi gak usah main drama dengan menceritakan pengorbanan penderitaan saudara. Hey, kau tak rela kah? Kalau berkorban saja membuat kau menangis, saya menyebut engkau sebagai orang cengeng yang tidak siap menghadapi tantangan. Tantangan itu asik, bos. Saudara pernah lihat jenderal menangis kasih laporan, saya sebagai jenderal dihadapi musuh, ditembak, ada 7 anggota saya mati, saya tangan kanan saya. Itu bukan jenderal. Itu mah pemain drama, saudara-saudara. Jenderal adalah jenderal, prajurit adalah prajurit. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, prajurit Kristus, no drakor. Tidak ada drama Korea, saudara-saudara. Gilbert bilang gak boleh nonton drama Korea. Bukan, gak boleh jadi pemain drama di mimbar, saudara-saudara. Artinya apa? Tegar aja. Urusan pengorbanan kita, urusan kebanggaan kita. Tuhan izinkan kita turut menderita bersama Kristus. Dan kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan turut memerintah bersama Dia dalam kemuliaan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yeah. Yang ketiga, mengapa kita butuhkan kekuatan dari salib? Karena kekuatan dari salib mengajarkan ketulusan, mengajarkan kesiapan berkorban. Yang ketiga, penekanannya bukan pada logika, tapi pada hikmat. Penjahat di sebelah kiri Yesus mainkan logika. Jika engkau anak Allah, turun dari salib itu, selamatkan dirimu dan kami. Tapi penjahat di sebelah kanan Yesus main dengan hikmat. Kita memang sudah sepatutnya dihukum, tapi dia tidak bersalah. Guru, ingatlah akan aku jika engkau dalam Firdaus. Siapa yang menerima kemuliaan Tuhan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Secara logika mana mungkin? Mana mungkin? Kan kita sibuk dengan itu kan. Mana mungkin disembuhkan? Mana mungkin mujizat? Mana mungkin kita sibuk dengan logika. Christianity is not to fulfill your logic. Kekristenan bukan untuk memuaskan logika saudara. Tapi kekristenan menuntun kita masuk dalam hikmat Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Waktu kita pandang salib yang pertama, kita belajar tentang ketulusan. Waktu kita pandang salib yang kedua, kita belajar tentang kesiapan berkorban. Pengorbanan bukan jasa yang harus kita banggakan, tapi pengorbanan adalah kebanggaan kita bahwa kita boleh turut menderita bersama dengan Kristus. Yang ketiga, kekuatan dari salib mengajar kita penekanan yang bukan pada logika tapi pada hikmat. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kenapa kita harus mengalami kekuatan dari salib? Mengapa kita butuhkan kekuatan dari salib? Karena kekuatan dari salib mengajarkan kita hati hamba. Orang yang menerima kekuatan dari salib menyadari saya hanya hamba. Pertanyaan saya, hamba punya hak untuk tersinggung gak? Hamba punya hak ngotot gak? Hamba punya hak untuk menghakimi dan menyerang gak? Hamba cuma satu, taat. Yang paling indah adalah orang yang punya hati hamba. Gak gampang tersinggung, gak gampang stres. Saya kalau diomongin orang gak pusing, saudara. Saya cuma hamba, ya biarin aja. Urusan Tuhan saya, iya kan? Kan tugas saya cuma nyenengin Tuhan saya. Iya kan? Jadi kalau saya mau dihina, saya mau diserang, saya mau dimaki, saya mau dibully, biarin aja, saya jalan terus. Saya hanya hamba. Dalam hidup ini cuma satu yang saya takutkan.
Saya cuma takut mengecewakan hati Tuhan. Itu aja. Gak apa-apa. Ada orang marah sama saya, gak apa-apa. Ada orang tersinggung sama saya, ya mudah-mudahan sih jangan. Saya berusaha tidak nyinggung orang. Tapi kalau karena saya memberitakan kebenaran ada yang tersinggung, what can I do? Cuman satu yang saya takutkan dalam hidup ini. Saya cuma takut mengecewakan Tuhan. Karena saya bisa hidup karena Tuhan. Saya dapat kekuatan dari Tuhan. Dosa saya bisa diampuni karena Tuhan. Saya dijadikan warga kerajaan sorga karena Tuhan. Dan saya bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Saya hanya ingat Tuhan menatap saya dan berkata, "Hai anakku, aku memegang tangan kananmu dengan kekuatanku. Dan aku memberi kemenangan yang gilang gemilang." Saudaraku, saya tidak takut kehilangan apapun. Saya tidak takut dibully oleh siapapun. Saya tidak takut diserang oleh siapapun. Paling saya hanya bilang begini, I love you all. I bless you in the name of Jesus. Aku mengasihi engkau dan aku memberkati engkau di dalam nama Yesus. Karena cuma satu yang saya takutkan. Saya mengecewakan hati Tuhan. Karena selama saya melakukan yang berkenan kepada Tuhan, maka melewati angin ribut sekalipun, saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Alkitab janji melalui air kita tidak akan dihanyutkan, melalui api kita tidak akan dihanguskan. Karena itu, biarlah salib menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat, setiap mata terpejam di rumah saudara masing-masing. Di hari Minggu yang penuh mujizat, dalam KKR Minggu yang penuh kemuliaan Tuhan ini, lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar.